sebenarnya tanpa cewek bilang sayang, cowok itu harus sudah peka, harus sudah tahu lah. Kelihatan banget kok. Kalau aku juga suka mengamati kalau mana cewek yang suka, mana cewek yang enggak kayak gitu. Hai hai, Para pendengar BCS. halo selamat datang di VCS Podcast. Ini adalah episode perdana kita sebelum kita melangkah sejauh mungkin. Siap. Izinkan saya bersama rekan-rekan saya ini untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Dagarina, biasanya dipanggil Iki. Dengan rekan saya, Dendi Putra Eka Rusmadi, dipanggil Dendi saja. kenapa nggak dipanggil Ri aja? Nanti kalau digabung namanya Kiri. Anda kok kasar sekali, jangan dong. Nggak apa-apa dong. Waduh, Mas Den, kali ini di episode awal kita ini kita kedatangan seorang anggota dewan, Mas Den. Anggota dewan yang sangat-sangat terpandang oleh rakyat-rakyatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang nggak kenal dengan Mas ini ya? Ya, pasti terkenal dong. Pasti. Iya. Kan biasanya kan kalau misal di podcast sebelumnya anak gue ku dijelaskan dulu riwayat prestasi nih. Sebutkan Mas Den prestasi dari anggota dewan kita. Anggota prestasi kita saya tidak tahu pasti, tapi yang penting banyak dan sangat terkenal. Nggak mungkin kalau anda tidak tahu anggota dewan kita yang satu ini, pasti Anda bukan anak FE murni. Jelas. Apalagi dia terkenal dengan logat pehnya. Nah, itu itu saya sangat malu. Saya sekota dengan dia. Peh. Langsung saja ya. Langsung saja. Coba kenalkan diri Anda, anggota dewan. Siap. Halo. Assalamualaikum. Wah. Astagfirullah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Enak. Ya sih. Wis kayak anggota dewan nemen iki lho. Aduh, anggota dewan kenalan rek. Caco iki mau di present akeh prestasi apa? Prestasi kula mangan kerupuk iki lho ning desa. Betul. Mas Dewan sebutkan anggota apa? Prestasi-prestasimu anggota dewan. Satu saja. Prestasiku satu aja. Ya. Mencintai tanpa dicintai seseorang wanita, Bro. Siap. Alias jomblo iki. Jomblo apa jenenge? Jomblo sejati. Jomblo aku. Iki pamane tak silet yo, awakku tak silet ini semetu duduk getih, Bro. Oh, Bro. Kenangan-kenangan manis yang pernah ada. Siap. Bro. Jeroy. Bro. Astagfirullahaladzim. Politik ternyata punya ini anggotanya ini ya. Pasukannya Didi Kempot ya. Iya, sobat ambiar. Nah, sobat ambiar. Aku sobat sempol, Bro. Wah, sobat. Sobat crispy. Siap. Oke, pada kali ini di episode pertama kini akan bahas apa iki, Mas Den? Iki aku GS yo ning kene. Yo GS. Kapan mana, Bro? Kayane loh. Tolong ini loh ya Allah. Dewan gak pernah ya belas lo. Ya apa ini? Sumpah, lontar lah gate Mas Den. Sumpah, GS banget Mas iki lontar. Kini akan bahas apa iki, Mas Den? Ya apa wis terserah wis. Pokoknya mbek dewan ini kudu terbuka kabeh. Apa ya terbuka. Oh iya. Waduh, dewannya nge-vape cuy, anjir, ngeri. Posisi podcast. Engko ae wis cangkruan ya, rokokan bareng. Ya jangan masih ki live lho di Mas. Oh iya. Apa ya? Gak apa-apa, gak masalah. Oke, pada episode ini kita ada tema yang namanya itu kalau sama kenapa kita harus berbeda. Lah, Enak. Teko tema iku wis di tagline koyo ngono ya. Iku tentang kesetaraan gender sih. Kita lebih membahas ke kesetaraan gender. Iki ini berbincang apa namanya? Santai aja. Soalnya iki episode WIS, waktu Indonesia Simple. Ya Biasaan kita pas rapat-rapat simple.
Waktu jam 7 Indonesia, waktu bagian simple. Jam 9 malam. Ini baru terkumpul jam 9 malam. Yang 2 jam masih molor dan nggak tahu kemana. Cok ngono apa? Sungkan iki ambek anggota dewan iki, Mas. Lah aku kadang rapat jam itu tapi teko jam 09.00 maklum aku jemput pacarku, Bro. Oh siap. Duh. Siap. Jare ini jomblo kok ono pacar barang Pacarnya koncoku maksudnya. Bapak Dewan, Anda harusnya mempunyai etika dong. Pacar orang ngapain? Jadi gini, lebih baik itu mendekati orang yang sudah punya pacar karena saingan kita cuma satu, Bro. Kalau yang belum punya pacar, saingan kita itu banyak. Oke, siap. Para penikung ya, siap. Mungkin gitu, ada yang mau cita-cita jadi pelakor, silahkan kursus ke Mas Dewan yang satu ini. Iya, silakan. Wes ya, iki tambah melenceng jauh ya. Apa kok menjemput pacar orang apa iku mau ya? Yuk. Ya. Iya bahas tentang kesetaraan gender ya. Misalnya kalau masalah kesetaraan gender itu wis umum banget dan itu hampir terlalu mendalam banget. Kita ambil yang sederhana aja yang ada di sekeliling kita. Mumpung anggota dewan mungkin bisa dijelaskan secara alasannya apa ngono ya. Ya. Nah, iki pertanyaan sing awam sih, Mas. Biasanya itu kan kalau misal semua organisasi kenapa ketum sama ketuanya itu harus laki-laki gitu loh. Iya, mungkin anggota dewan yang satu ini bisa menjelaskan. Ayo monggo. Ayo. Kebijaksanaan Anda diuji di sini. Ayo. Sebenarnya itu nggak wajib. Semua itu dikembalikan oleh ke masing-masing organisasi. Kalau emang yang dikendaki perempuan ya nggak apa-apa perempuan. Buktinya Ibu Megawati presiden kita cewek loh, Bro. Cewek. Iya kan? Kalau sudah rakyat yang memilih ya kita harus support. Kalau udah ketua yang kepilih atau wakil yang kepilih cewek ya kita harus support. Iya. Tapi kita tidak sejauh itu Bapak Enos. Kita melihat kan itu contoh yang mudah dipahami gitu loh. Itu saya dulu pernah baca sejarahnya. Itu presidennya sebenarnya Gus Dur. Iya. Makzulkan diturunkan. Ya nggak lain ya harus wakilnya kebetulan Bu Mega. Ya kan itu kan wakilnya cewek juga kan. Jadi pertanyaannya antara ketua sama wakil kenapa kok? Bukan ketum dan ketua dan wakil. Ya. Silakan debat. Ayo. Bapak Eno, ketum dan ketum. Intinya semua itu dikembalikan kepada masing-masing organisasi. Kalau mengendaki ketua atau wakil ketuanya itu cewek ya nggak apa-apa. Kalau sudah didukung oleh teman-temannya ya kita harus bisa mensupport kayak gitu. Toh kebanyakan sekarang juga yang cewek-cewek juga banyak yang lebih baik dari cowok kayak gitu kan. Nah itu. Loh, ya kita selalu benar cuy. Di bumi ini adanya itu masalah, bukan mbak salah cuy. Kita selalu benar. Selalu benar. Cewek selalu benar dan cowok selalu ngising. Blender sur. Tapi Mas In, biasanya kalau kebanyakan misal ya mereka itu dapat kepercayaan dari rakyatnya ya, cuk rakyat cuk astagfirullahaladzim. Ya, dari rakyat. Kalian ini kan rakyat kan biasa. Oh ya. Mantu ae Mas Den, mantu ae. Sore mung anggota dewan iki. Ya. Lah iku biasanya ku koyo kebanyakan koyo banyak yang berpikir ojo wedok mendingan nanti baperan, nanti kepikiran. Lah iku kok mesti selalu ada kepikiran di setiap orang ngono sih. Jadi koyo mau di rolling. Ya. Bagaimana menurutnya Mas Eno ini ya? Enggak. Sebenarnya cowok juga banyak yang baperan. Anda. Cowok itu banyak yang baperan tapi kelebihan cowoknya itu tidak memperlihatkan di depan umum. Beda sama cewek.
Cewek kalau baperan kan banyak. Yus, neng. Iya. Jangan memancing saya nanti bantengan sendiri di sini. Jadi gitu, Bro. Yo. Mungkin wis terjawab ya sama anggota dewan kita yang sangat bijaksana sih ya. Ya, intinya semua kembali kepada masing-masing institusi atau lembaganya sih kalau menyetujui kan itu kan dalam pemilihan ketua kan pasti ada namanya pemilu atau musyawarah untuk mufakat kayak gitu kan. Siap. Pasti kalau sudah setuju semua dengan keputusan bersama pasti jalannya itu bakal enak. Beda lagi kalau umpama ada yang cewek itu yang pokoknya saya harus jadi, itu sangat tidak demokrasi sekali. Sampai melibat. Siap. Nek kita membahas koyo tadi ya itu kan banyak banget ya masalahnya kalau misalnya tentang kesetaraan gender. Kita agak melipir juga timbang ketik gak serius iki. Ya. Mulai. Iya. Ya apa hukum cewek nembak cowok duluan? Nah, apakah itu tergantung sama kesetaraan kok. Akeh memandang misalnya cewek nembak cowok duluan kok arek iki lah. Iki mumpung dari kalian sebagai cowok, iki bukan anggota dewan, iki kudu sebagai Mas Dendi sebagai host, kudu yo. Iki kalian sebagai memposisikan kalian sebagai cowok. Iki yo pasti anggapannya kalian kayak ngono. Kalau di masa-masa sekarang kan kayak udah biasa gitu kan, kayak cewek. Sebenarnya itu nggak usah cewek bilang sayang kepada cowok. Ketika ada cowok yang sangat peka, pasti kan udah mengetahui kan apakah si ceweknya itu mencintai apa enggak dari perilakunya, dari perhatian dia kepada kita gitu kan, pasti kita bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Cewek itu mudah kok diperhatikan, mudah dipahami kok. Kalau kita peka, tanpa cewek mengutarakan isi hatinya, sebenarnya cowok yang peka itu harus sudah tahu. Mungkin Mas Eno punya pengalaman tentang hal ini. Iya, loh aku akeh ditembak tapi aku nolak soalnya. Aduh, siap, mantap, kelas sekali Anda ya, waduh. Iya. Ternyata jabatan anggota dewan itu gak hanya di FE Mas Den. Iya. Di semua kalangan juga. Semua kalangan. Buat mantanku yang kamu dulu menolak saya. Lo hilang. Buat mantanku yang dulu menolak saya. Lo apa Mas? Kok gak ditutup no? Silakan dikembalikan, Ayo teruskan. Bahas mantan sensitif, Bro. Waduh. Banyak kenangan yang tidak terselesaikan. Mantanmu apa, Mas? Mantanmu piro? Mantanku, aku gak perlu mantan akeh sih. Yang penting aku berkesan ya. Percuma lek mantannya akeh tapi gak berkesan. Siap. Anjir, wis sumpah banget aku nek masalah iki ya Allah. Mas Eno juara aja ya Allah. Ya kan umpama adewe ngumpul karo konco ngene ya. Iki contoh ya, umpama adewe ngumpul karo kanca-kancane dhewe. Kan kabeh bahas mantan. Weh pacarku enek 10, pacarku enek 150, mantanku enek 200. Aku mek 5, tapi aku iso cerita selama 2 jam. Cai iso mek cerita selama 5 menit. Soalnya kenangan itu akeh, Bro. Yang dimaksud Amit ping sewu. Amit. Astagfirullah. Nek menurut Mas Dendi apa Mas Den? Hukum cewek sing nembak cowok. Nek Mas Eno kan kok emang kan ya wis sing penting kayak ngono lah. Nek menurut Mas Dendi? Ya sebenarnya kayak kita ya nggak apa-apa sih, tapi dengan catatan kayak areke pemalu banget. Aku ono ya. Jenenge Ivorio. Tak sebut merek ya weh. Cek areke yo apa Revo? Ivo Mas, Ivo. Oh. Ivorio. Revo. Tak kira udah. Ivo ya. Iku areke ya lek dijak kerja sama iku mesti mbak arek lanang. Arek lanang ya wegah sakjane mbek dhek, tapi ya terpaksa. Areke mau nengan
Tahu sekali kelompokan mbek areke. Aku Yo. teko kampus barengnya areke. Demo DE nang Telaga Mas. Nah, ono cewek seleksi ngono ya nyebrang jalan. Dia nyawang lampu abang terus loh. Terus. Oh, enggak delok wedok ah. Hah? Wedok ono ah. Matane padahal ning ngarepe gak disawang lho. Yo opo arek iki? Tak paham. Terus hubungannya sama menembak cewek duluan ini apanya nih? Lampunya atau jalannya ini? Sebentar. Nah, bentar. Belum selesai Bang itu, belum selesai. Sorry. Jangan disanggah. Info itu terlalu lurus. Ya, lanjut. Ini normal apa enggak? Teman-temannya juga bingung. Ini normal apa enggak? Pernah saya lihat sekali. Yang di chat itu laki semua. Nah, orang-orang seperti ini yang harus ceweknya yang harus nembak duluan. Kalau enggak sampai perang dunia ketiga dia enggak bakal nembak cewek duluan, bro. Begitu. Iya. Mungkin kayak gengsi pisan sih cewek itu. Nyapa kok cewek dilahirkan untuk gengsi ngono. Nah, itu yang saya mau protes dari dulu. Bagaimana Mbak Kecap ini? Gini. Ini ada teorinya sendiri nih. Pertanyaannya cukup menarik ya. Mungkin kebanyakan cowok itu bilang kok misal cewek itu gengsi yo. Ono teori sih jenenge kayak yang perempuan menang nolak, yang laki-laki menang milih. Iku. Lah. Iku kan. Nah, kenapa kita selalu gengsi? Soalnya kita kayak ya apa yo? Nek menurut aku pribadi yo Mas yo. Kita tuh punya rasa kayak wedi koyo dikira agresif ambek wedi dikira koyo lonte ngono sih. Kebanyakan cewek yang gengsi ku wedi dikatakan seperti itu. Jadi koyo wedi koyo berharap koyo bertepuk sebelah tangan lah. Engko aku wis ngungkapno moro arek iki tibake zong. Kebanyakan cewek-cewek gengsi tuh biasanya koyo ngono sih. Jadi koyo duh mau wis ngono. Ngono sih. Tapi bukan berarti cowok juga bisa gitu dong. Cowok nembak duluan cewek takut dibilang agresif, takut dibilang garaga. Iya sih. Tapi yo Mas yo, kayak hal iku wis kita punya kayak duwe rasa gengsi, yo iku sih ancen wedok iku kalahe gengsine dukur sing garai kene iku kayak kene ngenteni, engko nek misal kene ngenteni suwe-suwe ngilokno arek lanang iku tukang PHP. Gak ditembak-tembak ngilokno tukang PHP. Engko misale ya apa? Sebenarnya kedua aspek antara laki-laki dan perempuan itu harus kita bersinergi, Con. Sebenarnya tanpa cewek bilang sayang, cowok itu harus sudah peka, harus sudah tahu lah. Kelihatan banget kok. Kalau aku juga suka mengamati kalau mana cewek yang suka, mana cewek yang enggak kayak gitu. Ya sebenarnya kedua sinergi itu harus bisa berjalan dengan berdampingan agar bisa mencapai tujuan yang sama. Kalau ceweknya sudah kayak ngasih, biasanya kan beda kan kalau temen sama orang yang memberi temen cewek sama temen cewek yang mau jadi pacar itu kan pasti perhatiannya kan berbeda kan. Kayak gitu. Kita harus yang cowoknya harus peka, yang ceweknya ngasih umpan, ya cowoknya harus dimakan. Kayak gitu sama cowoknya. Sangat juga. Ini sudah mengandung politik sekali ya, bersinergi ini bahasa politik ya. Maklum anggota dewan Mas Den, maklum. Bahasanya anggota dewan, harus digabungkan ini, harus digabungkan. Ya. Jadi kok berarti intinya kok keduanya kok kayak yang cewekku misalnya kita mendem ya, cowoknya harus lebih peka ngono enggak sih? Iya. Cowok itu tuh peka. Pasti ketok banget kok cewek sing seneng karo arek lanang itu pasti kayak tingkah lakune, perbuatane ngono pasti berbeda. Pasti wis. Tapi ngono kok gak bikin koyo pikirane arek lanang ku koyo duh arek iki seneng aku koyo wedi dhewe apa semua misal ya Mas Eno Mas Dendi disenengi akeh arek wedok. Weh, padahal siji ae kan.
jelas aku. Di terus astagfirullah. Terus mereka semua itu koyo ngasih perhatian ke sampean semua. Lah, itu apakah sampean ku bakal timbal balik ke mereka semua atau dipilih bener-bener dipilih? Dipilih. Karena hidup itu pilihan, coy. Hidup itu pilihan. Jadi yo untuk kan pacar kan yo satu kan. Gak mungkin pacaran akeh ngono engko dikira sing salah lanang maneh ya ta. Iya. Yo mungkin kalau cewek memberi perhatian lebih, kita sebagai cowok harus memilih salah satu. Yang lain itu kita sebagai cowok menanggapinya dengan biasa, jangan berlebihan. Lek kabeh ditanggapi ya kuwi ancen boyo lanange. Wih, bener banget sih. Iya, bener. Menurut Mas Dendi, apa ini Mas Den? Oh, jangan meneng ae ket mang. Anda ini. Meneng ae delok wayang no. Ya mungkin sama seperti Eno, saya akan pilih. Saya akan saring yang menurut saya dan dianya saling bersinergi. Seperti yang kata Mas Eno tadi. Kita gitu. Jadi nggak mungkin dong namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Apa meneh bertepuk tangan, Bu, yuh malah rame, Bu. Tepuk pramuka dong. Oh, iki Mas Dendi ki ono sing perlu dibahas iki. Tentang masalah kesetaraan gender. Ayo Mas Den. Ayo. Apa? Kamu mau tanya apa? Tuh, yang tadi malam katanya tuh kayak apa? Kenalan lewat Tinder. Itu aplikasi apa ya? Saya tidak tahu itu. Itu aplikasi apa itu? Iku all shop ayo. Oke Mas, ya opo kok also bikin. Oh iya, bagaimana Mas Eno? Anda menanggapi percintaan online ini? Karena gini yo, namanya online, kita virtual ya, lewat media komunikasi tanpa kita bertemu ya. Sekarang itu filternya coy. Iya. Dan semua cowok harus hati-hati dengan filter itu, ya kan? Jangan mudah tertipu dengan filter, karena filter itu sangat jahat sekali coy. Kadewe neng Tinder bener koyok Luna Maya ketemu koyok Keke. Sangat Benar. Benar sih. Mas Eno ya, kita ya, kita misalnya nggak pernah ketemu, terus kita nyaman, yang merasa nyaman, terus kita bisa cowok, terus kalau misalnya patah hati, bisa sakit hati bener sama kayak pernah ketemu. Bagaimana pendapatnya Mas Eno? Ya itu kan kita nyaman sebagai mungkin ya gini ya, emang nyaman dalam berkomunikasi aja sih mungkin. Kalau kita kan juga gini loh, kalau dalam suatu hubungan itu kan pasti kita mempertimbangkan banyak aspek kan. Salah satunya kayak komunikasi yang enak dan nyambung itu kan salah satunya. Terus mungkin dari segi sekarang gini, aku sangat nggak heran orang kamu memandang seseorang hanya dari sekedar fisik. Iku ancen apa ya, termasuk aspek lah. Gak mungkin wong gak golek pacar atau anu sing yo wis biasa gak mungkin, pasti wong pengen yang terbaik, entah itu dari fisik, perbuatan, perilaku, akhlak, ngono pasti. Iya. Tapi saya setuju dengan Mas Eno, pasti ada salah satu, meskipun kalau secara logika kita cowok itu pasti lebih suka cewek yang dari wajahnya cantik. Tapi kalau kita lebih kritis, paling kita bisa mengkritisi, oh ternyata bukan cewek ini yang saya maksud. Ya tapi di masa di usia kayak aku ini yo, di usia kayak aku ini aspek fisik itu menjadi aspek yang nomor sekian, tapi tetap masuk dalam kriteria, tapi itu bukan kriteria yang utama. Nah gitu, karena kriteria yang utama itu adalah kenyamanan coy, dan komunikasi yang baik.
Kalau menurutnya Mas Eno, kriteria yang pasangan cocok buat Mas Eno itu yang gimana? Mungkin dari sini saya dapat biro jodoh Mas In. Langsung kayak waduh, iki jodohku iki. Kalau saya sih yang paling utama itu adalah mereka yang nurut sama kedua orang tua, terutama pada ibu, coy. Iku wis menurutku arek wedok-wedok sing nurut karo orang tuane pasti tuh yo arek iku yo wis manut, yo wis apik kok ngono. Pokoke iku kok aspek sing paling penting sih karo sayang karo keluargane iku penting. Mas Eno gini, kita kan kalau ketemu sama orang kan mosok langsung delok ditakoki. Dek, nurut ambek kondomu. Kamu Coba we yo mesti ditakoni lha langsung mau celomote mau kira tuku gobes ah. Anda tahu dari mana? Padahal iki wis seneng ya. Weh arek iki nyenengi. Keluar dalam, tapi dhek memberontak sama apa? Dhek sering satru mbek wong tuane. Bagaimana pendapat? Ya kita lah sebagai seorang laki-laki itu kita harus bisa ngomongi basa kasar ya, bilangin dia agak karena dalam hubungan itu kan adalah kita bisa menuntun, bisa berkomunikasi dengan baik kayak ngono. Anjir aku gak tau pacaran tapi kayak saran cok gending. Loh, ini kan out of the topic. Iya. Saya kita tahu pandangan kehidupan asmara seorang dewan. Ya itu sih kayak apa asmara seorang dewan. Yang paling penting ya komunikasi dengan baik. Dengan komunikasi dengan baik kita sebagai seorang laki-laki itu bisa kayak nuturi kayak ngomongi arek wedokku ya sebenarnya kan tadi kan permasalahan orang tua ya itu orang ya kita kasih anu lah pengetahuan kalau orang tua itu gini gitu pasti cewek juga memperhatikan dan menghargai sebuah perhatian seorang cowok itu. Benar. Kalau misalnya cewek protektif ngono sampean wis seneng iki wis seneng wis cinta mati wisan wis dhek ya manut nek wong tuane tapi dhek protektif ngono. Kita iki masalahmu sih, Det. Iya, kalau ini masalah Dende iki. Masalahmu, Den. Gendeng ancene. Wis. Aku kan tak ngono kok iki kayak menyangkut kayak pribadinya ini. Kenapa ini menyangkut pribadi? Yo, lek cewek protektif itu berarti cewek sing wedi kehilangan awakmu, coy. Woi. Tapi yo aduh lah sebagai laki-laki harus bisa ngasih edukasi kepada cewek kalau protektif itu juga perlu tapi juga harus sewajarnya aja. Protektif itu perlu coy, tapi harus sewajarnya. Jangan sampai overthinking. Siap. Mas Den, rokno iku. Aku paham kan iki curhat sih. Iya curhat coy. Wis ta. Terus ya Mas yo, iki gawe kita bahas kesetaraan mana yo. Ya apa menurut sama sing perempuan ngechat laki-laki duluan. Tanggapannya. Dalam konteks dia punya perasaan yo dalam konteks sampean wis paham dia itu wis seneng ambek sampean, terus dia itu kayak ngechat duluan. Nah, iku nek tanggapannya dari seorang cowok iku ya apa sih? Nek pengalamanku ya. Pengalaman. Waduh, pengalaman mana ini? Siap. Ya aku sangat menghargai cewek-cewek sing wis berani koyo ngechat duluan tanpa gengsi. Aku sangat-sangat menghargai menghargai apa yang telah ia lakukan karena untuk melakukan hal itu cewek harus berpikir keras dan mempertimbangkan banyak hal dan seorang cowok harus bisa jangan langsung mutusi lah. Jangan langsung mutusi kalau cewek chat duluan bahwa itu cewek murahan. Enggak semuanya gitu. Kalau open BO aja yang cowok ngechat duluan. Oh iya. Siap. Iya kan? Bener. Omongnya Mas yo. IDW apa buka apa iki? Pet promote yo wonge sing ngechat IDW. Enggak yo. Iya, iku kontaknya kecap ki mau kurang jelas ki ngechat duluan dalam hal percintaan apa dalam hal bisnis. Yo biasanya ya cewek iku nek ngechat duluan cowok sing disukai, iku biasanya bahas iku pertama nak bisnis dhisik. Terus ujung-ujungnya iku kasih bumbu perhatian. Nah, iku
pemikirannya seorang cowok itu kayak ya apa sih mbori sih kan kebanyakan sing cowok-cowok sing tak kenal gue misal di chat kayak gitu gue risih sih kebanyakan yang gitu. Lek aku gak sih. Kadang iki sering terjadi cewek chat duluan itu pas mendekati hari raya, Pak. Minal aizin wal faizin dengan dalih-dalih minal aizin wal faizin, mereka pengen chat lebih jauh bersama kita seorang cowok, Pak. Sing kita alami gak ngono. Gayane pertama chat minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terusan oh ya sama-sama. Dari situ chatnya terus berlanjut, coy. Pasti. Nah, iya. Jadi ini yang pinternya cewek itu dia pengen ngechat duluan cowok, tapi dia itu nunggu momen-momen yang pas untuk biar kita itu bisa chat lebih jauh. Beda sama cowok-cowoknya. Hei, opo cok, hei. Bener apean arek wedok kayak minal aizin wal faizin, gaya takok bisnis ya. Takok tugas, kayaknya tak tugas. Bano ajarin tugas dong, akhirnya ketemu ngobrol, komunikasi nyaman, jadian. Nah, lancar sekali kayak ngono ya, lancar sekali nih ngono. Iya sih. Pinter gawe arek. Loh. Kita itu apa yo? Kita tuh punya pikiran cek kita tuh terlalu agresif banget. Cewek, cowok. Iku. Benar. Seharusnya cowok harus pakai jurus gitu. Tapi gini ya, kalau cowok deketin cewek kalau udah tidak ada feedback yang baik, ya lebih baik nggak usah lah, coy. Daripada sakit hati. Waduh. Mama kita chat ya. Chat. Kamu udah makan? Jawabannya udah. Pulang jam berapa? Tadi. Gak ada imbal baliknya gitu loh. Wes kayak kuis it belaga loh. Wah. Iya kan, seharusnya kan kalau kita sebagai cowok kalau kita kasih pertanyaan gitu, seenggaknya ceweknya tanya balik. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa si ceweknya itu sudah open perasaan. Lek wis kene timbal balik apa feedback, ya wis lah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah. Sangat seru Mas Eno ya ini ya. Kayaknya banyak sangat berpengalaman ya sama ini ya. Ya, pengalaman banget. Aku dokter cinta tanpa bercinta soalnya. Waduh, dokter itu harus ada prakteknya dong. Gak mungkin dong. Praktek saya itu cukup simpel. Soalnya praktek saya itu saya sebagai seorang jomblo lama itu sering dicurhati oleh seorang teman-teman saya. Nah, dari curhat itu saya belajar akan halnya cinta. Ya kan? Dari situ saya belajar mempelajari cinta, mempelajari dinamika cinta yang ada. Akhirnya saya bisa memberi solusi kepada teman-teman yang mempunyai masalah sakit hati. Nah, di situ saya mendeklarasikan diri sebagai dokter cinta tanpa bercinta. Oke, mantap Mas Eno. Padahal kalau dokter itu harus punya pengalaman yang banyak. Dan nanti kalau ada teman Anda yang mau curhat, Mas Eno, sampean kok suka ngasih saran, tapi itu kan dari pengalaman-pengalamannya orang. Kan kita beda pengalaman dan beda perasaan. Tapi saya itu melihat pengalaman cerita seseorang, saya juga melihat cerita-cerita atau kejadian-kejadian percintaan yang ada di luar. Saya memantau dan mengamati hal-hal itu. Oke. Ya itu. Padahal seseorang itu misalnya sakit hati gitu, kan nggak cukup cuma bilang, wah kita kan nggak bisa ngerasain sakit hatinya seseorang itu gimana. Pada khususnya kita ya gitu kan. Misalnya ditinggal cewek, apa cewek kita selingkuh kan cuma bisa berlebihan menurut. Kalau cewek selingkuh itu cuma ada satu kata, coy. Yoi. Ada dua kata. Yoi. Tinggalkan atau sakit hati. Waduh, kalau Mas Eno yang mana? Tinggalkan ya pasti. Kalau aku ajak komunikasi dulu. Kalau emang benar-benar nggak bisa, ya udah kita tinggalkan, walaupun tetap sakit hati. Itu coy. Karena masih pacaran aja dia berani selingkuh loh. Apalagi kalau gimana ya?
angel musuh wong selingkuh anjene. Iya. Mungkin ada saran buat kita yang mendengarkan yang jomblo-jomblo gitu itu. Mungkin saran untuk masa depan gitu. Jomblo itu pilihan, coy. Jangan melulu kalau kalian jomblo berarti kalian nggak laku. Sebenarnya di luar sana itu banyak sekali cewek-cewek yang suka pada kalian, tapi mungkin kalian kurang peka atau kalian masih menginginkan untuk sendiri. Jadi buat teman-teman di sana jangan mengejudge jomblo itu mereka yang tidak punya pacar atau tidak bisa pacaran. Sebenarnya dia bisa pacaran, bisa, sangat bisa, tapi mereka lebih memilih untuk jomblo karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Oke, sangat bijak sekali Mas Eno ya. Ini kayaknya benar-benar dokter cinta. Nah, ini Mbak Kecap baru hilang. Kan aja Kecap cek ning dapur, guys, go goreng. Nah, tenggung. Sudah. Tadi meratapi yang diomongkan sama anggota dewan sih, Mang. Tadi rotok diratapi sih, ya apa ngono. Oh, merenungnya. Merenung, siap. Takok nomane Itu tuh Mas Dendi. Mungkin Mas Dendi tuh kok ono sing perlu ditambah-tambahkan, Mang, jare. Anggota dewan ini sangat perasaan para ya kadang ganti. Waduh, Mas Dendi kayaknya lagi. Halo? Waduh, Kecap pedot maneh. Halo. Halo, waduh, Kecap suwene. Wah. Maklum Kecap di desa ini, Desa sekali Mbak Kecap ini. Desa sekali, sampai tidak ada sinyal, coy. Ini ngomong-ngomong Anda di mana ya, Bapak? Malang. Saya lagi di Malang. Ini sedang KKN, coy. Oh, KKN di desa mana? Di salah satu desa di Malang, nggak usah disebutkan lah. Ini gimana? Kegiatannya ngapain aja Bapak Eno ya? Soalnya gini, aku di sini berpikiran di awal iki wis optimis saat iki KKN offline kan. Aku pengen delok cewek-cewek bidadari kampus yang sedang melakukan KKN itu mau mengenakan daster di pagi hari. Enak kan bangun pagi-pagi, lihat cewek-cewek berdaster. Wih, asik coy. Ya kan? Masak-masakan bareng. Aku wis berpikiran optimis kuliah KKN online bakal enak. Dan ternyata kita cuma menggunakan model daring. Ya, itu bisa dijelaskan itu KKN daring itu gimana ya Mas Eno ya? Ya kita cuma menyusun program, rapat program, habis itu kita nanti setorkan ke pihak yang terkait, terus mendapatkan ACC, terus kita merealisasikan program itu, tapi tidak boleh menginap di desa. Kan KKN online versi kampus saya ini edisi COVID, jadi penanggulangan COVID. Oke, jadi kita nggak ikut penyuluhan pencegahan di desa. Enggak boleh nginep sana. Wah, aja. Enak ya Mas ya? Nggak enak, nggak bisa lihat bidadari berdaster, coy. Siap. Bidadari berdaster itu, aduh. Ayo silakan Mbak Kecap, dari tadi putus ini koneksi Anda ini. Mohon maaf, ini koneksi saya seperti hubungan saya putus-putus gitu loh. Jadi ya harus dimaklumi. Hubungan saya kan putus-putus, nggak pernah mujur sih. Jadi kayak sinyal saya gitu loh. Bergelombang. Ayo silakan Mbak Kecap, mau ngomong apa? Mungkin itu sih. Iki kan koyo iki konteksnya lebih ke arah perbucinan ya koyo yo. Iya. Iya. Mungkin iku ae sih. Mungkin nek teko aku sih cukup. Mungkin rekan saya
Mas Dendi ki sudah cukup. Saya sudah ngobrol banyak dengan Mas Eno, dengan Dewan tercinta kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih rakyat. ya ada. Anjir. Sombong Anda. Kenapa Anda sombong anjir? Simak dulu kan oleh suara rakyat. Nah. Ya Allah. Tapi kita banyak edukasi loh Mas Den. Dari anggota dewan ini banyak edukasi, Ju. Banyak sangat menginformasi. Sampai-sampai kano ino karo koran. Iki ngomong-ngomong kok kupingku ki kok rada panas apa to? Oh iya iki kan mendengarkan suara rakyat. Janji. Siap. Ya Allah. Ya Allah, kenapa rekan kita ini kok aduh. Kak rada panas kupingku tiba-tiba lagi ngobrol sama rakyat, mendengarkan suara rakyat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ampun. Sangat meninggi sekali Anda ya Allah. Habis ini tak lengser. Iya. Diri dong, Anda lengser jadi rakyat lagi. Iya, Ya. tahu diri Anda. Saya sebenarnya itu masih rakyat, tapi dia rakyat yang diamanai untuk menjadi dewan mahasiswa gitu aja sih. Simpelnya gitu. Kita tetap rakyat. Yo panggang ngopi ning Arini. Iya, Panggang ngopi ning kantin. hari ini the best. Tapi mejone kudu beda antara rakyat sama dewan. Iya. Rakyat enggak tersisihkan rakyat. Harus dibedakan. Wah, cuy, iki kita semuanya aku respect ambek Mas Eno, tapi sesuai iki gregeten ya Mas Eno iki. Wis. Mending kita akhiri aja iki Mas Den. Timbang ini tambah dihina-hina ambek anggota dewan nih. Kita nggak ada hak buat ngilangin anggota dewan nih. Kok timbang dipermasalahkan, cuy. Iya. Rakyat itu harus bisa menurut aja. Ya Allah, wes. Wes. Mungkin podcast kali ini spesial episode kali ini dengan anggota dewan cukup ya Mas Den yo. Gak kuat aku cuy. Gak kuat sumpah. Dari tadi. Oke. Ya sebelumnya terima kasih buat teman-teman Simple. Saya juga Simple. Sudah diundang di podcast ini, wes saya senang banget. Meskipun ngobrol dengan rakyat ini saya senang banget ini. Sombongnya tetap aja. Astagfirullahaladzim. Kak buah iki kena diterus lagi wis. Mungkin aku sama Mas Dendi pamit dulu. Akhir. Terima kasih untuk anggota dewan sudah menemani podcast kita pada kali ini. Thank you banget sudah meluangkan waktunya. Yang sangat sibuk. Ya. Thank you Paul dan maaf ya Mas En kalau misalnya ada salah kata sama aku sama Mas Dendi selaku host. Mantap. Sukses terus buat podcast ini. Terus berkembang, terus maju dengan GS yang lebih baik dari saya pastinya. Pasti dia. Pembukaan itu biasanya itu percobaan. Ini percobaan mungkin. Besok GS yang kedua lebih menarik pastinya dari saya. Tapi digantikan yang lebih dari Anda. Pasti dong, pasti. Iya. Namanya pasti percobaan. Dong. Oke. Ya percobaan Anda mengakui ini percobaan. Pasti dong. Lanjut. Wis yo. Assalamualaikum. Thank you, Terima Paul. kasih, yuk. Bye-bye. Bye.